Selamat datang pemirsa ke dalam pembacaan dan renungan kita pada hari ini. Renungan kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Pandanglah pada Yesus, sebuah buku yang ditulis oleh seorang profesor yang bernama George R. Knight. Hari ini kita akan kembali membaca sebuah renungan yang terdapat di halaman yang ke-59. Dalam judul, Yesus mengumumkan prinsip-prinsip kerajaannya. Seperti apa prinsip dari kerajaan Yesus? Sebelum kita mulai untuk membaca, biarlah kita ajak keluarga kita, sahabat, teman-teman untuk berkumpul bersama-sama. Dan biarlah kita di dalam sebuah keluarga, di dalam ibadah pagi dan petang, dapat saling menguatkan satu dengan yang lain. Ajak keluarga Anda untuk menceritakan bagaimana perjalanan kehidupan mereka sepanjang satu hari, atau apa yang hendak mereka lakukan di pagi harinya. Hari ini, kita akan membaca ayat inti kita yang terdapat di dalam buku Matius 5 ayat 1. Di sana dikatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ini menceritakan di saat awal ketika Yesus hendak memberitahukan mengenai khotbah di atas bukit. Di sana Yesus menceritakan bukan sekedar ucapan berbahagia yang ditulis di Matius 5, tapi ini adalah prinsip-prinsip dalam kerajaan Yesus. Prinsip-prinsip yang jelas tentang bagaimana kerajaannya. Contohnya itu seperti ini. Kalau misalkan Anda hendak masuk ke dalam sebuah sekolah dulu, tentunya kita harus tahu dulu apa peraturan di sana. Kita harus tahu dulu bagaimana kapan masuk sekolahnya dan lain-lain. Tanpa kita tahu kapan masuk sekolahnya, bagaimana cara belajarnya, apa yang perlu dibawa, kita akan lebih sulit untuk berada di sana, bukan? Begitu juga dengan prinsip kerajaan Tuhan. Kita harus tahu apa yang menjadi prinsip kerajaannya, karakter seperti apa yang harus kita miliki agar kita bisa masuk ke dalam. Tentu ini sangat penting dalam kehidupan kita. Mari kita baca. Yesus tahu bahwa waktunya sudah tiba untuk membentuk pelayanannya menjadi lebih nyata dan teguh. Yohanes Pembaptis telah mengumumkan kedatangannya pada baptisannya. Dia telah dipenuhi Roh Kudus untuk pelayanan dan diberkati oleh Bapa. Dan pada pencobaan di padang gurun, Yesus pun telah bertemu dengan setan dan menetapkan apa yang menjadi batas-batasnya, di mana dia berhasil kepada berbagai pencobaan setan pada saat itu. Setelah itu, dia memulai pelayanannya di Galilea, mengumumkan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Kemudian disusul panggilan kepada murid-muridnya, para penerusnya, secara perorangan yang nantinya akan mengambil alih misinya. Sahabatku, Yesus menggunakan sepenuhnya usahanya dan waktu serta kesabarannya selama 3 tahun berikut dalam mempersiapkan orang muda ini untuk tugas di depan mereka. Sebelum kita masuk kepada prinsip kerajaan Tuhan, kita kembali diajak untuk melihat dalam pelayanan Yesus, dia bukan melakukan segala sesuatunya sendirian. Dia pun mempersiapkan murid-muridnya, ke-12 muridnya. Walaupun ada banyak lagi orang yang mengikuti dia, tapi yang terdekat dengannya adalah ke-12 murid ini. Pada ke-12 murid ini, dia memberikan berbagai pengajaran agar dapat memampukan murid-muridnya ini menjadi penerus pekerjaannya, meneruskan misinya. Bagaimana dengan kita yang hidup di atas dunia ini? Dalam pelayanan seringkali kita tidak punya pemikiran untuk mempersiapkan penerus. Sehingga seolah-olah di saat ada pendeta ini, pelayanannya berjalan dengan baik. Tapi di saat dia tidak ada, seolah-olah pelayanannya mati. Yang tadinya mungkin bisa membuat pelayanan masyarakat dan lain-lain, tapi kalau dia tidak ada, seolah-olah mati. Kita butuh pemuritan seperti yang dilakukan Yesus. Dia persiapkan ke-12 muridnya. Walaupun kita tahu setelah Yesus mati, seolah-olah mereka tercerai-berai, seolah-olah tidak punya pengharapan, seolah-olah tidak tahu kemana, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi Yesus tetap datang, tetap menjaga, mendidik, bahkan mengajarkan mereka setiap prinsip-prinsip yang harus mereka hidupkan. Sahabatku, pelajaran pertama kita adalah tentang pentingnya pemuritan. Hari ini, entah apapun yang menjadi pekerjaan kita,
Tuhan pun masih rindu untuk memuridkan kita, mempersiapkan kita, meneruskan misinya. Entah kita sadari atau tidak, mungkin dari pendidikan kita, dari latar belakang kita, dari kehidupan kita, walaupun ada beberapa hal-hal buruk yang kita miliki, tapi sahabatku, di balik hal buruk tersebut, ada hal-hal yang baik yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk mempersiapkan kita untuk melanjutkan misinya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau melakukannya atau kita justru menunda-nundanya? Mari kita lanjut lagi. Selanjutnya diceritakan, pelayanan mula-mulanya di Galilea adalah salah satunya untuk memberitahukan Injil Kerajaan Tuhan, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Hasilnya adalah tersiarlah berita tentang Dia. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, bahkan dari seberang sungai Yordan. Ini ditulis di dalam Matius 4 ayat 23-25. Pelayanannya menjadi buah bibir dalam waktu singkat ketika bangsa itu mulai merasa ada sesuatu yang hebat sedang terjadi. Kalau kita melihat apa yang membuat pelayanan Yesus begitu luar biasa pada saat itu, Dia memberitahukan bagaimana Injil Kerajaan Tuhan sudah dekat. Bukankah ini cukup mirip dengan bagaimana inti dari pekabaran Yohanes Pembaptis juga, bahwa Injil Kerajaan Tuhan sudah dekat? Tapi satu hal yang bisa kita ambil di sini adalah yang membuat pekabaran Yesus begitu berkuasa, bahkan dari berbagai tempat orang mau datang melihatnya. Yang pertama adalah karena apa yang Dia katakan adalah hal yang sama yang Dia hidupkan. Dan yang kedua, kita melihat Yesus bukan hanya sekedar berbicara saja. Kita baca tadi, bukan hanya sekedar memberitahukan Injil Kerajaan Tuhan saja. Dia pun melenyapkan segala penyakit dan kelemahan bangsa itu. Dalam kehidupannya Dia bukan hanya sekedar berteori atau sekedar menghidupkan lalu tinggal di balik pintu, tapi Dia pun melenyapkan segala penyakit dan kelemahan dari bangsa itu. Sahabatku, kita sebagai umat Tuhan diberikan terang yang lebih oleh Tuhan. Diberikan terang mengenai kesehatan. Betapa pentingnya tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus ini. Itulah mengapa kita harus menjaga kesehatan kita, dan berbagai hal diberikan untuk menjaga kesehatan. Kita diberikan terang mengenai cara mendidik anak, terang dalam membina hubungan, terang dalam bagaimana bekerja, terang di dalam pendidikan. Semua sisi aspek kehidupan Tuhan memberikannya kepada kita agar kita hidupkan dan kita bisa menolong kelemahan dari bangsa kita, menolong kelemahan dari orang-orang di sekitar kita. Kalau kita pikirkan baik-baik, bukankah seharusnya kita sebagai sebuah umat yang telah diberikan terang yang begitu luar biasa mempergunakannya di dalam kehidupan kita? Sebuah panggilan yang kembali saya tujukan kepada Anda dalam rumah tangga kita, di dalam jemaat kita. Maukah kita membuat sebuah pelayanan masyarakat? Komitmenkan ini, ceritakan ini, diskusikan, doakan ini di dalam jemaat Anda, di dalam rumah tangga Anda. Ajak orang-orang di jemaat Anda untuk berpartisipasi, jangan hanya diri kita sendiri. Muridkan mereka, ingatkan betapa pentingnya. Karena ini yang Yesus lakukan, melenyapkan penyakit dan juga kelemahan-kelemahan. Entah kita sadari atau tidak, banyak orang yang sakit pada saat ini dan tidak punya pengharapan. Pengharapan mereka hanya pada obat dokter, tanpa mereka mengetahui bahwa penting untuk mengubah pola hidup. Coba Anda bayangkan, kalau contohnya kepala pusing, atau mungkin ada sakit kanker. Dokter jarang sekali yang memberitahukan apa penyebab dari penyakit. Seringkali hanya merumuskan resep, nih tebus. Oh, kepala pusing, oh ini resepnya. Tanpa dicari tahu apa penyebabnya kepalanya pusing. Atau mungkin ginjalnya sakit. Atau mungkin penyakit yang lain.
Kita harus tahu penyebabnya. Dan di saat kita tahu penyebabnya, kita tahu solusinya. Orang yang kepalanya pusing atau ginjalnya sakit, dia akan terus datang ke dokter, dikasih obat. Setelah sudah tidak sakit, dia bisa aktivitas lagi. Tidak lama sakit lagi, dia akan balik lagi ke sana. Dosis obat yang diberikan harus semakin lama semakin tinggi, sehingga akan semakin sakit tentunya. Karena obat itu bukan menghentikan apa yang menjadi penyebabnya, tapi lebih banyak menghentikan gejalanya saja. Jadi kalau gejala pusing ya hanya pusingnya saja yang dihilangkan, tapi penyebabnya mungkin masih ada. Kita harus tahu dengan jelas, dan ini dunia tidak tahu. Siapa yang harus beritahukan? Kita sebagai umat Tuhan. Kita diberikan terang mengenai cara mendidik anak. Kita tahu bagaimana pendidikan anak yang baik dan benar, yang saat ini sudah sering kali ditinggalkan. Anak-anak bertingkah seenak hati mereka, berlari, meminta apa yang mereka mau. Bayangkan, mau jadi apa generasi bangsa kita kalau anak-anak yang sedang bertumbuh ini tidak bertumbuh dengan baik, tidak dididik dengan benar. Mari kita lanjutkan ke dalam pembacaan kita. Di dalam pengukuhan itu, Yesus pun membentangkan prinsip-prinsip kerajaannya. Jadi di atas bukit itu, setelah dia memanggil para murid, dia mengukuhkan prinsip kerajaannya di hadapan orang banyak juga. Dia mengumumkan bagaimana warga kerajaan akan berpikir dan menjalani kehidupan ini. Anda bisa baca lebih lanjut di dalam Matius 5. Di dalam khotbah di atas bukit. Di dalam pembacaan dari ucapan berbahagia. Itu bukan sekedar ucapan berbahagia, tetapi juga adalah prinsip kerajaannya. Bagaimana kita sebagai warga kerajaannya harus berpikir. Dan bagaimana menjalani kehidupan. Apa yang dibentangkan meliputi tiap aspek kehidupan mereka. Yesus mulai menyoroti karakter yang ideal, karakter yang tepat dari warga kerajaannya dalam ucapan berbahagia di Matius 5 ayat 3-12. Dia kemudian melanjutkan dengan petunjuk-petunjuk bagaimana untuk menjadi orang Kristen yang berpengaruh. Ada dalam ayat 13-16. Serta kebenaran mereka. Ayat 17-48. Serta kesalehan mereka dalam Matius 6 ayat 1-18. Matius 5 dan Matius 6 menggambarkan bagaimana sosok kehidupan Kristen yang Yesus ajarkan, yang sayangnya pada zaman ini jarang yang hidupkan, jarang yang pelajari, jarang ada yang melakukannya, mempraktekannya dalam kehidupan. Serta komitmen kepada Bapa. Pada waktu dia selesai, dia telah menyatakan prinsip-prinsip kerajaannya untuk setiap aspek kehidupan mereka yang akan mengikutinya. Hasilnya, kita perlu mendengarkan dengan seksama ketika Sang Raja berbicara. Pekabarannya adalah bagi saya. Seringkali di saat kita mendengar, membaca firman, problemnya kenapa kita tidak mendapatkan inti dari firman tersebut adalah karena kita seringkali berpikir, oh pekabaran ini untuk dia. Pekabaran untuk dia. Oh, ada orang di jemaat saya yang cocok dengan pekabaran ini. Atau kebalikannya. Sahabatku, pekabaran yang Yesus utarakan pada saat itu dalam setiap firman yang kita baca juga adalah untuk kita secara pribadi. Kita harus melihat hal apa yang harus kita koreksi dalam hidup. Biarlah melalui pembacaan ini kita kembali diingatkan mengenai prinsip-prinsip kerajaan Tuhan. Bagaimana Tuhan mempersiapkan pelayanannya, biarlah kita pun mempersiapkan kehidupan kita dengan penuh sukacita melayani Tuhan di atas dunia ini, karena nantinya kita akan melayani Tuhan di surga. Sahabatku, ada sebuah kutipan dalam buku Roh Nubuat yang dikatakan, kalau kita tidak merasakan kesenangan, sukacita di saat kita melayani Tuhan di atas dunia ini, bagaimana kita dapat merasakan sukacita melayani Tuhan di surga? Biarlah ini dapat memberikan kekuatan dan menjadi berkat bagi kita dalam kehidupan ini. Ceritakan apa yang Anda dapatkan kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati.